Contoh kayak gini, teman-teman nih baru ketemu sama orang, belum kenal, belum gimana baru ketemu, gitu ya, ketemu lawan jenis, cowok ketemu cewek, begitu ketemu langsung, nikah yuk sama gua, ya kan nggak mungkin mau, bener nggak? Pasti ditolak, gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau mau diterima gimana? Ya kan perlu kenalan dulu, gitu kan. Nah, kenalan tuh ibarat ya kita kalau misalnya toko ya, toko kita harus dikenal dulu dong sama audiensnya. Nah, sekarang gimana nih caranya buat ningkatin exposure? Khususnya buat di 10-10 sendiri gitu ya. Kayak di 10-10 sendiri kan kalau di Shopee itu ada temanya nih. Temanya adalah brand festival gitu ya. Brand festival di mana ini pasti bakal ke-boosting banget nih. Terutama kalau teman-teman yang mungkin yang di Shopee Mall gitu. Tapi selain Shopee Mall sebenarnya semua seller juga bakal kenceng. Kenapa? Karena gini, teman-teman harus sadar nih. Ketika lagi event seperti ini, itu trafficnya tuh tinggi banget di Shopee-nya gitu ya. Jadi yang punya brand ya kebagian, kita-kita nih mungkin yang mungkin belum punya brand, kebagian nggak? Ya bisa kebagian juga gitu. Kalau teman-teman tahu nih gimana caranya gitu ya. Dengan kayak gitu pasti teman-teman juga orderannya bakal jauh lebih banyak gitu. Nah, sekarang gimana nih caranya kita ningkatin exposure atau dapetin pesanan lebih di 10-10 ini gitu ya. Nah, kayak gitu tentu saja teman-teman bisa memaksimalkannya dengan cara buat memaksimalkan traffic campaign yang namanya ke Shopee dengan memanfaatkan iklan Shopee gitu lah. Nah, itulah yang nanti saya bakal bahas gitu loh di mungkin 30 menit 40 menit ke depan gitu ya. Nah, sebelumnya nih mungkin teman-teman saya nggak tahu ya, udah pada tahu belum sih tentang iklan Shopee itu kayak gimana gitu. Kalau yang belum tahu boleh tulis di komen dong, ada nggak udah tahu belum iklan itu apa, atau jangan-jangan teman-teman jualan tapi nggak tahu ini iklan ini bukan gitu ya. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang belum tahu nih iklan Shopee itu apa sih gitu ya. Iklan Shopee adalah sebenarnya salah satu fitur pemasaran nih yang berbentuknya iklan berbayar dalam aplikasi atau website Shopee gitu. Jadi kalau teman-teman nih misalnya nih ketika kita nyari barang, orang nyari barang itu kan beda-beda ya, user itu beda-beda nih. Saya suka cerita kayak gini, kalau teman-teman mau dapetin penjualan, teman-teman harus tahu dulu nih, pertama mereka itu ketika ke Shopee, audiens itu nih calon pembeli itu ngapain aja sih? Gitu, pembeli itu kayak gimana sih karakternya gitu ya. Nah, kalau secara sekilas kita bisa bedain kayak gini. Calon pembeli ke Shopee itu sama dengan ketika teman-teman lagi jalan-jalan ke mall. Ya, kan sebenarnya gini, Shopee itu kan e-commerce ya atau marketplace ya. Ya marketplace sama mall sama nggak sih? Ya tentu saja sama gitu, cuman beda bentuk aja. Kalau mall itu offline, kalau Shopee atau marketplace itu online. Tapi kan basically itu bener-bener sama gitu. Nah sekarang gini, ketika orang ke mall, kita lagi jalan-jalan nih ke mall gitu ya. Nah teman-teman ketika ke mall itu ada dua tipe orang ke mall. Pertama ada orang yang mereka udah tahu dengan jelas, oh gue ke mall gue mau beli A, gue mau beli sepatu, gue mau beli baju, gue mau beli skincare misalnya. Ada yang udah tahu dengan jelas. Nah, tapi banyak juga yang diantara orang yang datang ke mall, dia nggak tahu mau beli apa. Ya, bener ya. Mungkin teman-teman juga pasti sering nih ngalamin. Jalan-jalan ke mall terus ngapain? Ya nggak tahu, lihat-lihat aja. Gitu. Nah, artinya dari situ kita bisa bedain nih. Pembeli itu ada dua macam. Ada yang udah tahu mau beli apa, ada yang nggak tahu mau beli apa. Nah, orang yang tahu mau beli apa ketika ke mall, datang ke mall, behaviornya pasti adalah begitu datang, dia bakal langsung datang ke area yang dituju. Misalnya, saya mau beli sepatu bola. Saya bakal datang langsung ke toko-toko yang ngejual sepatu bola dong. Ya ngapain jual celana, orang gue mau beli sepatu bola, berarti saya bakal mengetikkan gitu ya. Kalau misalnya di mall, kalau di Shopee dia bakal ngetik sepatu bola gitu ya. Atau ini nih produk skincare MS Glow misalnya. Dia bakal ngetik. Nah, ketika diketik, itu kan ada yang muncul di atas, ada yang muncul di bawah, ada urutan-urutannya tuh. Bener ya? Nah iklan itu adalah ketika teman-teman bisa muncul lebih atas. Nah biasanya ada tulisan di bawah kanan kecil, iklan gitu ya. Dan ternyata iklan Shopee ini hasilnya cukup bagus. Kenapa? Karena dari rata-rata nih potensinya itu gimana sih? Setiap kita keluar 100.000 saldo untuk iklan, itu ternyata bisa menghasilkan sampai 1 juta omset penjualan. Ya lumayan banget kan, kita keluar 100.000 jadi 1 juta gitu ya. Ibarat apa ya, gampangnya kayak mesin lipat gandain uang gitu ya, masukin 100 keluar 1 juta gitu ya jadi penjualan. Seperti itu. Gitu. Itu yang bisa didapetin kalau teman-teman ngerti caranya.
Kalau teman-teman nggak ngerti ya keluar 100.000 mungkin belum tentu jadi apa-apa. Maka itulah di sini kita bakal bahas banyak tentang iklan tuh kayak gimana sih gitu. Nah kemudian ketika kita ngiklan juga nih, nah ternyata itu secara dari statistiknya ya bisa 20% ningkatin omset penjualan. Meskipun sebenarnya bisa lebih lagi dari 20% gitu ya, makin kita belajar gitu ya. Dan ketika iklan juga udah jelas dong yang produk jumlah dilihatnya kan makin banyak gitu. Jadi kalau teman-teman nih yang jualan online terus ketika ketika lihat ya produk dilihatnya 0, 1 gitu ya, 10, dikit nggak naik-naik, ya teman-teman bisa mulai belajar beriklan gitu. Dengan beriklan yang dilihatnya makin banyak, ketika dilihat tentu saja bakal jadi penjualan gitu ya. Itu adalah konsepnya tentang beriklan. Mindsetnya kayak gimana sih kalau mau ngiklan gitu. Kenapa saya bahas mindset? Karena kalau teman-teman mindsetnya nggak tepat nih, teman-teman mindset iklannya nggak tepat, teman-teman bakal kesulitan buat jualan gitu ya. Jadi kayak ngiklannya itu stres sendiri gitu ya. Bakal ya karena ya salah gitu, cara mikirnya udah salah gitu. Nah, mindset yang iklan kayak gimana sih? Nah, sekarang gini, banyak orang ketika ngiklan, di pikirannya mereka selalu mikir kayak gini, gua mah ngiklan buat jualan produk. Bener gak sih? Ya bener sih, lu ngiklan memang buat jualan, tapi gak cuman itu aja gitu loh. Kalau misalnya kita ngiklan buat jualan, teman-teman ketika nyobain pasang iklan, ngerti juga enggak, tahu apa yang harus dievaluasi enggak, begitu iklan 10.000, habis 10.000, dan 10.000-nya nggak jadi penjualan. Teman-teman stres dan bilang, iklan nggak jalan. Gitu. Kenapa? Karena ya teman-teman mikirnya kalau setiap harus keluar harus dapat duit. Gitu. Memang kita ketika belajar ngiklan, tujuannya adalah ketika teman-teman jualan, dapat lagi duitnya. Tapi kan belum tentu ketika kita ngiklan, selalu pasti bakal closing. Gitu. Nah mindset yang benar kayak gimana nih? Biar nggak pusing. Mindset yang benar sebenarnya adalah, kalau teman-teman mau bagus, iklan itu buat menjangkau audiens target pasar, bukan buat langsung jualan. Gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Sekarang gini deh, kita balik lagi pola pikirnya ke kita punya toko di mall. Ya, teman-teman jualan punya toko di mall. Teman-teman mau laku dong, bener nggak? Gimana cara dapetin laku? Ya salah satunya mungkin tanda kutip nih, teman-teman cari banyak SPG, cari yang cantik, cari yang seksi, disebar. Lu bawa orang ke toko gua. Si SPG kerja tuh kan. Ya dia cari orang, tiap ada orang dipanggil datang ke toko, ditarik ke toko gitu ya. Nah goalnya SPG apa sih? Ya goalnya SPG kan sebenarnya adalah tugasnya dia adalah datangin orang supaya masuk ke toko teman-teman. Bener gak? Pasti jadi penjualan gak? Ya sebenarnya belum tentu. Tergantung tokonya udah siap belum? Tokonya udah bagus belum? Kalau tokonya teman-teman udah bagus, ketika SPG itu bawa orang, pasti banyak yang closing. Tapi ketika teman-teman yang udah bayar SPG bagus, SPG-nya pinter ngomong, cantik, terus begitu datang, tokonya berantakan, barang berantakan, kualitas barang nggak terjaga gitu kan, tempatnya bau misalnya, jelek gitu kan. Terus kira-kira orang bakal beli nggak di tokonya teman-teman? Ya udah pasti enggak, bener nggak? Kenapa? Karena tokonya belum siap gitu. Jadi tujuan utama sebenarnya buat iklan apa sih? Tujuan utama buat masang iklan adalah supaya toko kita gampang atau selalu ditemukan oleh calon pembeli gitu ya. Dengan gitu kan ketemu dulu nih, kayak cerita saya di awal. Kita mau jualan gitu ya, kan nggak mungkin dong ketemu orang langsung, lu beli dong. Ya harapannya sih seperti itu, tapi kan nggak semua orang bakal seperti itu. Ibaratnya mungkin kayak perlu kenalan dulu lah. Sama kayak ketemu lawan jenis, nikah sama gue yuk, kan nggak mungkin gitu. Bener nggak? Nah jadinya kan perlu kenalan dulu, udah kenal baru gitu loh. Nah jadi iklan itu tujuannya apa? Buat dapat audiensnya, buat mereka ngelihat, buat kita dikenal. Setelah teman-teman dikenal gitu ya, pasti lebih gampang buat teman-teman jualan. Konsepnya adalah seperti itu gitu ya. Nah terus ketika iklan nih, ada apa aja sih iklan-iklan di Shopee itu gitu ya. Nah di Shopee itu ada 3 jenis iklan. Pertama ada namanya iklan pencarian produk. Jadi posisinya adalah ketika orang nyari sesuatu, misalnya tadi saya cerita sepatu bola, kalau di sini produk beauty ya contohnya, produk skincare gitu ya. Nah produk itu muncul di atas gitu ya, dan ada logonya iklan gitu ya. Dengan dia muncul di atas kan logikanya orang lebih gampang beli daripada dia muncul aja enggak gitu loh, atau munculnya di belakang gitu, belakangnya nggak tahu page berapa gitu. Jadi tujuannya adalah itu. Pertama iklan pencarian produk. Nah yang kedua ada juga iklan produk serupa. Nah kalau produk serupa tuh gimana sih? Kalau pencarian kan ketika orang lihat dia muncul. Kalau produk serupa itu gimana ya? Jadi iklan yang nongol di lapaknya orang lain. Jadi ketika dia dicari sih dia nggak muncul. Misalnya nih, saya mau jualan skincare misalnya.
Nah, kompetitor saya siapa? Oh, kompetitor saya misalnya katakanlah brand X gitu ya. Nah, ketika produk brand X itu lagi dilihat orang, nah di Shopee itu ada tulisan produk serupa, lihat detail. Nah, itu ada toko saya muncul, produk saya. Kan jadi ketujuannya apa? Ya tanda kutip ya, tanda kutip bisa dibilang kayak ngebajak trafficnya orang lain gitu ya. Orang lain lagi dilihat terus, lu lihat juga dong yang ini gitu. Atau ada juga yang namanya kamu mungkin juga suka itu sejenis, namanya produk serupa. Jadi ini bisa dipakai buat ngejangkau orang dengan di halaman utama atau di halaman produk. Bisa juga buat retargeting. Nanti saya bakal bahas di belakang, gitu ya. Nah, ada juga jenis iklan ketiga. Iklan ketiga ini iklan pencarian toko. Nah, cuman bedanya iklan ketiga ini nggak semua seller bisa dapat. Iklan ketiga ini ibaratnya tanda kutip ya. Ini cuman buat seller-seller yang udah gede, gitu ya. Jadi kalau yang belum gede, ya teman-teman main di yang pertama, kedua dulu. Setelah gede, teman-teman bisa main di iklan pencarian yang ketiga. Tapi kalau yang saya ngalamin nih, paling hasil yang mana? Paling hasil yang ketiga, teman-teman. Gitu. Namanya iklan pencarian toko. Jadi ketika orang lagi nyari, contoh, orang lagi nyari skincare. Nah, di atas tuh muncul, misalnya toko saya muncul gitu ya. Gitu. Terus kelihatan ratingnya berapa, produknya berapa, ulasannya berapa gitu kan. Itu kan gimana ya? Munculnya juga paling atas lagi, di atas produknya sendiri gitu. Jadi kayak ini salah satu posisi the best gitu ya. Jadi produk tokonya di halaman pencarian itu paling atas. Gitu ya. Nah, ini adalah posisi tampilnya nih yang kita bahas. Nah, sekarang kita bahas detail gitu ya. Kayak iklan ini gunanya buat apa sih gitu ya, positioningnya seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pertama gini, kalau iklan pencarian produk itu penggunaannya itu efektif banget kalau kata pencarian yang dicari itu sama dengan yang penjual iklankan. Misalnya gini, saya jualan skincare. Ketika pembeli ngetik skincare gitu ya, dan saya memang pakai pencocokannya misalnya, pencocokan itu ada 2, nanti kita bakal bahas di dalam. Ada luas, ada satu lagi ada yang ini, ada yang spesifik gitu ya. Kalau misalnya persis sama, spesifik itu bakal nongol gitu ya. Nah, kalau yang luas bisa lebih general lagi gitu ya. Jadi si Shopee kayak punya punya sistem kayak, oh ini kurang lebih sama kayak ini gitu, persamaan. Itu bisa lebih besar lagi. Jadi misalnya skincare kan nulisnya ini ya, ada yang SKIN, terus spasi CARE, skincare beneran bahasa Inggris. Ada juga kan kalau orang Indonesia nulisnya skincare itu SKIN KER, skincare gitu ya. Alias rada-rada typo gitu ya. Typo dan agak-agak nyunda sedikit. Nah, itu kalau yang luas itu bisa dapat gitu, meskipun kita ngebitnya di yang ini ya, yang skincare bener gitu. Nah, iklan pencarian produk ini juga bakal efektif banget buat kalau misalnya pembelinya udah tahu mau produk apa sih gitu. Karena kan ini di-trigger dari pencarian, dari keyword gitu. Jadi efektifnya buat itu gitu ya. Tampilannya di mana? Kalau di aplikasi, teman-teman bisa lihat setiap kali mencari produk apapun, itu 2 posisi pertama pada halaman hasil pencarian itu adalah iklan. Setelahnya akan muncul 1 iklan setelah 3 produk. Jadi 2 iklan, nanti organik dulu nih, 1, 2, 3, udah gitu iklan lagi. Terus 1, 2, 3 iklan lagi gitu loh, seperti itu konsepnya. Nah, kalau di website, 5 posisi pertama dari halaman pencarian itu pasti iklan, 5 posisi paling bawah itu juga iklan. Jadi setiap 40 produk ini 5 atas, 5 bawah. Posisinya seperti itu. Ini adalah iklan pencarian produk. Sekarang pertanyaannya bagus mana sih? Mana yang paling menjual? Nanti ini kita bakal bahas sambil jalan ya nanti di belakang gitu. Tapi yang pertama biar teman-teman ngeh dulu nih posisi-posisinya seperti apa. Terus kedua ada juga yang iklan produk serupa. Ini yang saya bilang tadi itu efektif banget buat bajak traffic dari kompetitor. Kenapa? Karena dia munculnya di halaman produk orang. Jadi orang lagi ngelihat apa, terus teman-teman ibarat gini ya, kalau kayak di offline itu kita lagi ini nih, teman-teman lagi lihat di toko orang lain nih, teman-teman lagi lihat sepatu di toko A. Tahu-tahu lagi lihat-lihat sepatu, di bawah ada salesnya toko B. Lu lihat produk gue juga dong, jangan di situ doang gitu. Nah, itu adalah iklan produk serupa. Jadi efektif banget buat ngebajak traffic orang gitu ya. Selain itu, dia juga sebenarnya efektif buat meretargeting. Retargeting itu apa sih? Retargeting itu gini. Retargeting itu setelah kita lihat iklan gitu ya. Orang kan kadang ngambil keputusan beli itu kadang nggak sekali ya. Jadi kita lihat sekali, mungkin orang belum kepikiran apa-apa, lihat 2 kali, belum kepikiran apa-apa, nanti udah lihat 3 kali, 4 kali, 5 kali baru ini apa sih? Akhirnya gue coba deh, gue beli deh, kan seperti itu. Nah, ketika si sistem AI-nya Shopee ngeliat nih, contoh, oh si A user ini, itu suka ngeliatin skincare. Nah, nanti di halaman rekomendasi itu bakal muncul produk-produk skincare. Apakah produk skincare yang dilihat itu adalah produk yang dilihat sama dia? Bisa iya, atau ada juga yang dianggap sejenisnya. Gitu, karena dianggap, oh ini orang nyariin ini terus. Gitu. Nah, sekarang gini, ketika teman-teman mengaktifkan iklan ini, ya iklannya teman-teman itu bakal nongol nih.
di posisi-posisi ketika di halaman utama. Jadi ketika orang nggak lagi ngapa-ngapain diingetin lagi, ini produk gue. Ketika orang lagi apa diingetin lagi, ini produk gue gitu kan. Itu kan bikin kayak usernya kayak ngerasa, oh iya gue mau beli ini nih, akhirnya beli. Makanya itu efektif banget buat retargeting gitu ya. Menargetkan kembali atau menawarkan kembali produk kita ke orang-orang yang udah lihat gitu loh, udah lihat produk-produk seperti ini gitu ya. Kurang lebih adalah gunanya seperti itu. Nah, tampilannya gimana sih gitu ya. Nah, tampilannya gini. Jadi dia tuh placementnya ada 3. Ada pertama bagian produk serupa. Produk serupa itu di bawah dari halaman produk orang ya, tampilan halaman produk. Itu ada 21 iklan di 100 posisi pertama. Jadi lumayan banyak nih porsinya nih. Jadi kalau teman-teman aktifin, ketemu dapat trafficnya bisa banyak. Terus kedua, ada juga bagian kamu mungkin juga suka. Ya sebenarnya sama nih, mirip-mirip sih sama produk serupa. Nah, ini tuh posisinya 13 iklan dari 35 posisi pertama. Gitu. Jadi ada iklan organik gitu ya. Nah, kemudian bagian rekomendasi halaman utama. Nah, di halaman utama ini nih yang saya bilang retargeting dan sebenarnya saya senang kalau produk saya banyak nongol di sini. Makanya ketika ngebit halaman produk serupa itu saya banyak ngebit tambahan gitu ya. Di sini teman-teman posisinya itu ada 25 iklan di 55 posisi pertama gitu ya. Nah, terakhir adalah iklan pencarian toko. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini efektif buat toko yang udah punya banyak ulasan dan pelayanan bagus. Makanya sebenarnya sama Shopee juga dibatasin kan, nggak semua seller bisa pakai, tapi cuma seller-seller yang dianggap kayak, oh ini udah cocok nih, udah pantas nih, gitu. Nah, bagiannya di mana tampilannya? Ini di bagian paling atas di halaman pencarian. Jadi ketika misalnya saya ngebit kata kunci misalnya pemutih wajah gitu ya. Ketika orang pemutih, toko saya nomor 1, blek gitu kan. Enak banget ya, tokonya nomor 1, ratingnya kelihatan gitu. Jadi kayak pembeli itu ngasih tahu nih toko gue bagus gitu kan. Dia ngelihat ke halaman toko kita dan itu banyak produk. Jadi dari 1 bisa closingnya banyak. Salah satu iklan terbaik yang menurut saya maksudnya ROAS-nya paling bagus gitu ya. Yang paling bagus yang pernah saya pakai dari 3 ini sih, pencarian toko itu bagus gitu ya. Nah, terus gimana sih cara kerjanya gitu ya iklan Shopee gitu kan. Jadi kita udah bahas tampilannya. Nah, cara kerjanya adalah pertama gini, teman-teman tentu saja perlu mencari keyword atau kata pencarian yang relevan gitu ya. Nah, kalau keyword itu makin bagus gitu ya, makin relevan dengan produknya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman produknya kacamata, terus teman-teman ngiklan, kata kuncinya sepatu bola, itu kan udah jauh banget gitu. Itu teman-teman ngebit susah muncul gitu ya, susah muncul. Tapi kalau misalnya kacamata ya kita kacamata sesuai gitu ya, produknya sesuai, terus ratingnya bagus, itu biasanya posisinya bakal bagus dan CTR-nya juga bakal bagus. CTR itu apa sih? CTR itu adalah click to rate. Berapa persentase klik, berapa ketika iklan itu muncul, berapa banyak sih persentase yang ngeklik. Misalnya gini, saya pasang iklan dan iklan saya itu dilihat sama 1000 orang. Nah, dari 1000 yang ngeklik misalnya 100, berarti kan 100 per 1000, artinya persentase klik CTR saya 10%, itu bagus banget gitu, kurang lebih seperti itu konsepnya. Jadi kalau misalnya bingung nih CTR apa, itu kayak gitu ya. Nah, terus jadi yang relevan itu dibanding dengan sama biaya per klik gitu ya. Nah, biaya per klik nih. Jadi kata kuncinya relevan atau enggak? Kalau kata kuncinya relevan itu kayak teman-teman punya poin. Dikaliin dengan biaya. Teman-teman ngebitnya berapa? Jadi setiap kita masang iklan itu ada bitnya nih. Ada yang bitnya misalnya katakanlah 200 paling murah, ada yang 500, ada yang berapa, beda-beda gitu ya. Nah, terus Nah, itu bakal dikalikan sesuai dengan posisi iklan. Jadi kalau dia relevan, biaya per kliknya oke, teman-teman pasti peringkat iklannya tinggi. Tapi kalau misalnya kata kunci nggak relevan, biaya per kliknya tinggi ya tetap aja nggak akan dapat posisi tinggi. Gitu ya. Kata kunci relevan, bitnya terlalu rendah ya dapat sih, tapi mungkin peringkatnya bukan di atas. Peringkatnya agak di bawah. Konsepnya kayak gitu. Jadi ngitung-ngitungnya kayak gitu. Jadi kita lihat dulu nih. Kita mau ngebit kata kunci ini masuk nggak sama produk kita, relevan nggak? Atau jangan-jangan kita maksa gitu loh. Kalau kita maksa kan ya ibaratnya nggak relevan ya. Berarti mungkin teman-teman butuh biaya per klik yang mahal gitu. Tapi kalau misalnya biayanya masuk relevan, terus biaya per kliknya juga cocok gitu ya. Misalnya nggak bisa mahal, nggak harus selalu mahal ya. Maksudnya cocok gitu ya dalam artian cukup gitu ya. Itu bakal dapat posisi yang tinggi gitu ya. Nah, sekarang gimana nih caranya kita buat bikin iklan? Tadi kita udah bahas banyak nih ya tentang posisinya kayak gimana, ininya seperti apa. Sekarang kita bakal bahas gimana cara buatnya. Nah, cara buat iklan yang pasti pertama adalah teman-teman ya nomor 1 ya top up dulu. Ya isi dulu dong saldonya, kalau nggak ada saldonya gimana mau iklannya jalan kan gitu ya. Jadi yang pertama teman-teman top up atau isi saldo iklannya. Yang kedua tentu saja teman-teman bikin nih iklannya kayak gimana. Buat iklannya pilih jenisnya gitu ya. Jadi caranya adalah seperti itu gitu. Nah,
top up saldonya gimana nih caranya gitu ya kalau teman-teman yang nggak ngerti gitu ya. Nah teman-teman login di Seller Center Shopee, terus klik promosi saya gitu ya, terus klik iklan Shopee, terus klik isi saldo gitu. Nah teman-teman juga bisa ngisi saldo iklan dari aplikasi gitu ya, caranya mirip ya sebenarnya. Nah ketika kalau teman-teman nggak mau repot nih ketika pilihan isi saldo itu ada aktifkan isi saldo otomatis atau jumlah isi ulang atau jumlah isi ulang saldo untuk mulai pengaturan iklan. Jadi saldo otomatis itu apa sih gitu ya? Saldo otomatis itu gini, ketika teman-teman jualan nih, kita bisa modalin nih, kita modalin iklan 50.000 atau 100.000, apalagi kalau sekarang ya lagi ada voucher ya mendingan banyakin aja lumayan gitu ya teman-teman top up. Nah udah teman-teman top up kan itu punya modal tuh di saldo iklan ya, kan dipakai iklan ya, pakai iklan dia kepotong, ada penjualan, kepotong, ada penjualan, kepotong, ada penjualan. Nah sistem Shopee bakal otomatis nge-top up saldo kalau misalnya saldonya sisa tinggal berapa, itu tergantung teman-teman setting gitu. Misalnya teman-teman, oh saya mau setiap saldo, misalnya katakanlah begitu 20.000 langsung otomatis top up. Top up dipotong duitnya dari mana? Duitnya dipotong dari saldo penjual gitu. Jadi kalau saldo otomatis minimal kita kayak nggak ribet lah gitu. Kita udah bakal otomatis jalan terus gitu ya. Nah kalau saya sendiri sih saya lebih suka pakai saldo otomatis ya, karena nggak sempat juga kan misalnya kita isi hari ini 100.000 gitu kan, nanti besok 100.000, besok lagi 100.000, repot banget, otomatis aja gitu ya. Nah terus atau bisa juga isi manual gitu ya. Jadi kita ngisi sesuai dengan jumlah yang ditentukan di awal. Dari awal, oh gue mau ngisi 50, atau mau ngisi 100, mau ngisi 200 gitu. Nanti kalau udah 200 habis ya isi lagi. Cuman ya agak repot aja gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Saya mending otomatis gitu ya. Nah terus yang kedua, setelah udah teman-teman isi saldo, langkah kedua adalah teman-teman buat iklan. Jadi pasang nih iklannya aja ya. Nah caranya gimana? Sama, masuk Seller Center Shopee, sellershopee.co.id, pilih promosi, terus teman-teman klik iklan Shopee gitu ya. Nah, udah klik iklan Shopee, pilih buat iklan baru gitu ya. Nah, ketika buat iklan baru, teman-teman nanti bakal ditanya nih langsung sama Shopee. Kamu mau cari iklan pencarian atau mau iklan produk serupa gitu ya. Nah, ini adalah tampilan lewat PC ya, lewat laptop ya, lewat komputer gitu. Dari aplikasi bisa nggak? Dari aplikasi juga sebenarnya bisa gitu ya. Cuman lebih enak mana sih ya? Jujur lebih enak lewat ini sih, lewat PC gitu ya. Karena lebih enak aja gitu semuanya. Fitur-fiturnya lebih lengkap. Nah, setelah teman-teman nanti pilih mau iklan pencarian atau iklan produk serupa, nanti ada banyak nih pertanyaannya. Kayak misalnya iklannya nih mau muncul berapa lama? Terus udah gitu iklannya mau ada budget harian nggak? Ada limiter nggak? Terus udah gitu mau pakai otomatis atau manual gitu ya. Nah, ini yang bakal apa aja sih itu bedanya gitu ya. Nah, jadi bedanya kayak gini teman-teman. Kalau misalnya nih teman-teman ketika udah mulai buat iklan, tadi kan sampai ini ya slide-nya ya, sampai mau buat gitu ya. Nah, pertama itu dia ada pertanyaannya itu yang ini sebentar. Oke. Nah, nanti dia ada ininya, ada apa? Ada kayak kolom-kolom yang pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, pertanyaannya apa aja sih? Nah, begitu kita misalnya katakanlah kita buat iklan pencarian gitu ya. Dia ada pilih tipe promosinya mau yang mana. Kalau yang di awal pasti produk gitu ya. Kalau yang mungkin tokonya udah lebih besar ada pilihan yang toko. Kemudian ditanya nih modalnya sama Shopee, mau tanpa batas atau tentukan modal gitu ya. Bedanya apa? Kalau tanpa batas dia bakal jalan terus-terusan. Kalau tentukan modal, si Shopee nanya, ketika teman-teman buat satu iklan itu ada modal hariannya nggak? Misalnya saya cuma nulis, oh saya pakai modal harian 2.500 sehari. Artinya setelah 2.500 iklan tersebut tidak akan muncul lagi. Nggak muncul hari itu. Besok baru muncul lagi. Gitu ya. Nah ini bisa disebut semacam limiter gitu ya, pembatas. Jadi kalau teman-teman mau masih mencari data, pakai limiter dulu. Gitu. Nanti terus udah gitu produk yang dipilihnya apa. Kemudian ada juga otomatis sama manual. Bedanya kalau otomatis Shopee yang cariin, kalau manual teman-teman yang riset. Gitu ya. Enak mana? Ya sebenarnya kalau teman-teman udah jauh lebih ngetil, lebih enak manual gitu ya. Jadi kita punya kontrol buat semuanya gitu ya. Konsepnya adalah seperti itu gitu ya. Kalau buat iklannya gitu ya. Gimana nih biar iklannya cepat, tepat gitu ya. Kalau bisa tuh budget minimalis, hasil maksimalis gitu ya. Budgetnya sekecil mungkin, hasilnya sebesar mungkin. Nah gimana caranya biar seperti itu gitu ya. Nah cara buat jalani iklan dengan benar, yang pertama teman-teman perlu riset dulu gitu ya. Ada tahapan-tahapan riset ini. Dimulai dari riset kata kunci. Keyword yang teman-teman pakai itu relevan nggak gitu loh. Keyword yang teman-teman pakai banyak yang nyari nggak gitu. Terus dari keyword tersebut ada buying signalnya nggak gitu. Nah terus udah gitu tahapan kedua teman-teman perlu riset market. Tahapan ketiga tes
tahapan 4 evaluasi, tahapan kelima adalah scale up gitu ya. Nah, ini adalah yang kita bakal bahas tahapan-tahapannya di sini gitu ya. Nah, yang pertama gitu ya, kita perlu riset kata kunci gitu ya. Nah, ada beberapa sih. Jadi kata kunci itu jadi nggak cuman sekedar cuman kayak namanya doang gitu ya. Contoh gini, contoh. Misalnya nih, ini aku ada kacamata gitu ya. Apakah keywordnya cuman kacamata gitu ya? Ya kan yang udah jelas memang kacamata. Tapi ada nggak keyword lain? Sebenarnya banyak gitu loh. Kata kunci apa? Kalau secara produk namanya adalah kacamata. Tapi kalau secara merek gitu ya, ini kan bukan kacamata kan ada mereknya nih. Yang saya ini kacamata Puma gitu ya. Berarti kan ada mereknya kacamata Puma gitu ya. Itu adalah kata kunci merek gitu ya. Nah, kalau produk kadang kan suka ada tipenya ya. Puma tipe apa gitu ya. Kalau merek ya itu mereknya, merek apa gitu ya. Terus ada juga kata kunci kategori. Kategorinya apa gitu ya. Kalau kacamata ya kemana kategorinya kacamata. Misalnya kategorinya misalnya gini. Kita jual apa ya misalnya health ini ya. Health and beauty ya, sebenarnya banyak soalnya di situ kategorinya. Kategorinya kan banyak nih. Ada yang buat perawatan rambut gitu ya, ada juga yang buat mungkin perawatan muka gitu ya. Nah, itu keyword juga sebenarnya yang bisa dicari juga gitu ya. Terus ada juga gini, lifestyle. Kata kunci lifestyle itu apa sih? Ya kira-kira nih, orang-orang yang beli produk itu kira-kira mereka ngapain lagi sih? Gitu. Dari salah satu ini ya, jadi ini cerita ya, aku cerita, jadi kita punya digital agency yang bantuin kayak buat jualan kayak di Shopee dan sebagainya kita punya gitu, kita bikin gitu. Dan dari beberapa klien kita ada juga yang kayak gini konsepnya. Mereka dapetin iklan, dapetin traffic gitu ya. Selain dari keyword produknya, selain dari keyword mereknya, selain dari kategorinya, kita tembak kategori siapa yang kira-kira bakal beli. Contoh, salah satu produk yang kita sempat handle dan itu ROAS-nya tinggi banget gitu ya. Jadi penjualannya jadi kayak dia ngiklan 1 juta gitu dapetnya bisa sampai 10 juta, 15 juta gitu. Dia produknya itu adalah alat masak ya. Nah, alat masak ini gitu ya, namanya alat masak ya, tapi dia itu bisa buat kesehatan. Ya, sebenarnya produk kesehatan bukan gitu, tapi bisa buat kesehatan karena bisa bikin misalnya nasi jadinya low karbo gitu ya, seperti itu. Nah, salah satu keyword yang kita bidik itu adalah siapa sih orang-orang yang pengen butuh low karbo? Orang-orang yang butuh low karbo itu kan adalah orang-orang yang misalnya nge-gym gitu ya, orang-orang yang senang diet gitu ya. Itu kan mereka cari produk seperti itu. Nah, kita tembak juga gitu. Jadi kayak di Pelangsing di mana gitu ya. Memang kurang relate, posisinya nggak terlalu bagus, tapi ini dengan diiklanin di situ gitu ya, ternyata bisa dapetin traffic, bisa dapetin penjualan juga gitu ya, dengan cara seperti itu. Itu adalah kata kunci lifestyle. Nah, kemudian kata kunci kompetitor. Nah, kompetitor tuh gimana? Misalnya ya saya jualan misalnya gini, saya jualan kopi deh gitu ya. Kopi kalau yang mungkin yang teman-teman pasti banyak tahu ya, ada brand Excelso, ada brand Starbucks. Misalnya saya jualan kopi bubuk Starbucks gitu ya. Itu kan kata kunci produknya ya ini ya, kopi bubuk gitu ya. Brandnya Starbucks gitu loh. Kata kunci kategori ya kopi minuman gitu ya. Nah, kompetitornya Starbucks siapa? Excelso. Ya udah, di kata kunci Excelso kita tembak juga supaya ketika orang nyari kompetitornya lihat, selain ada Excelso, ada Starbucks juga loh gitu ya. Yuk beli produk kita gitu. Konsepnya adalah seperti itu gitu. Nah, ini yang harus teman-teman cari nih. Jadi kayak, kata kunci produknya apa aja ya? Kata kunci mereknya apa aja ya? Kategorinya, lifestyle-nya, terus kompetitornya. Nah, itu kita perlu cek gitu. Jadi dengan kita tahu keywordnya sebanyak mungkin kita dapetin, nah nanti keyword itu kita bisa susun buat kita jalanin testing gitu ya, seperti itu. Nah, terus selain riset keyword, apalagi yang harus kita riset gitu ya. Yang kedua adalah riset marketnya atau pasarnya gitu ya. Kenapa sih kita harus riset pasarnya? Sekarang gini, kalau teman-teman ngiklan, terus teman-teman nggak tahu lawannya siapa. Kalau kita nggak tahu lawannya siapa ya, terus gimana kita mau jualan gitu kan, bingung aja gitu. Jadi kayak udah jalan aja deh gitu. Jadi kita harus tahu nih lawannya kita siapa sih gitu. Nah, kita harus tahu kompetitor kita siapa yang jalanin iklan di kata kunci tertentu. Caranya gimana? Gampang banget sebenarnya. Misalnya teman-teman mau ngeklik iklan di kata kunci skincare misalnya. Ketik aja skincare di Shopee, lihat toko mana aja nih yang masang iklan di situ. Ada toko A, toko B, toko C gitu ya. Kalau teman-teman perhatiin, biasanya yang steady, yang terus muncul, tokonya itu lagi kok, nggak banyak gitu sebenarnya gitu ya. Nah, terus itu yang pertama. Jadi kita tahu nih kompetitor kita jualannya seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah, kita bisa kepikiran gimana caranya kita menang. Caranya menang itu kan bukan dengan cara, contoh gini, suka banyak orang mikirnya, kalau gue mau laku harus jual murah gitu ya. Yang nggak gitu juga gitu loh. Kita harus tahu lawan kita seperti apa, terus kira-kira pembelinya mau nggak sih atau butuh penawaran yang lain. Nah, itulah yang bakal kita buat. Kemudian yang kedua, nah, apakah foto produk kita itu menarik nggak gitu kalau muncul di posisi tertentu? Caranya gimana? Gampang. Misalnya teman-teman mau iklan di skincare, ketik skincare, terus lihat foto produk yang muncul. Foto produknya teman-teman menarik nggak?
Atau jangan-jangan begitu foto produk teman-teman dipasang di situ, sama aja gitu loh. Kayak apa ya, kayak jarum di dalam jerami, sama-sama 11, 12. Nah, kalau kayak gitu, apa yang bikin pembeli bakal klik produknya teman-teman? Iya, nggak ada kan sebenarnya. Jadi cuman kayak, oh ya udah, kalau ada yang klik ya beruntung. Nah, kan sebenarnya nggak mau seperti itu gitu. Kalau teman-teman mau laku, ya bagusnya jangan cuman ya seadanya gitu loh. Bikinlah yang lebih bagus. Bikinlah kalau bisa produk kita tuh begitu dipasang gitu ya, itu stand out banget. Itu bikin orang, wah ini yang paling oke gitu ya. Nah, terus yang ketiga, apakah pembeli akan memilih produk kamu jika muncul di posisi tertentu? Jadi misalnya nih, kita udah lihat, menarik gak fotonya? Oke, lumayan lah udah menarik. Kira-kira bakal dipilih nggak dibandingin yang lain? Kalau misalnya nggak dipilih, berarti teman-teman masih punya PR yang perlu diselesaikan, gitu. Misalnya bikin gambar yang lebih menarik, gitu kan. Misalnya teman-teman nih, atau jualan dulu banyak nih lewat sosial media, gitu ya, biar penjualannya banyak, gitu ya. Mau jualan di Instagram, mau di Facebook, terserah. Pokoknya promosiin dulu deh, gitu. Jadi ibaratnya kalau kita mau kencang ya, kadang kita harus promosi kitanya dulu, gitu loh. Jangan cuman kita pasang, posting, tidur, gitu loh, berharap laku, gitu ya. Nah, terus yang keempat, apakah harga yang ditawarkan itu dapat bersaing di kata kunci tersebut? Bersaing itu bukan berarti harus paling murah ya. Teman-teman harus ingat itu, bersaing itu bukan berarti harus paling murah gitu ya. Saya banyak produk di Shopee gitu ya, ada di 3 toko sebenarnya yang dipasang cuma 1 gitu ya. Nah di toko-toko lain kita nggak selalu termurah kok, kita malah beberapa kali banyak yang kita lebih mahal. Tapi laku-laku aja gitu loh, gitu. Nah, gimana caranya biar produk kita laku meskipun lebih mahal gitu ya, dibeli orang gitu ya. Ya teman-teman itu adalah kerjaan di riset sini. Gitu. Contoh orang lain jual harga segini. Dia ngasihnya apa aja? Oh, cuman barang doang. Oh, kalau yang ini dikasih apa lagi? Oh, kalau ini dikasih penawaran apa lagi? Oh, dikasih servis apa yang bisa bikin harga produk kita lebih mahal. Meskipun misalnya ya kita laku meskipun lebih mahal gitu ya. Konsepnya seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah riset kata kunci, teman-teman udah riset pasar, udah tahu nih, oh lawan gua ini, kurang lebih munculnya di mana, keyword apa yang bisa nongol, gitu ya. Nah, langkah ketiga ya tentu saja teman-teman mulai tes, jalanin iklannya. Jadi iklan itu jangan cuma diteoriin gitu loh. Oh, teorinya begini, terus ya udah, diem aja. Ya kalau gitu nggak akan ada penjualan. Jadi kalau iklan tuh ya semuanya harus serba tes, praktek, evaluasi dan terus menerus. Gitu ya. Jadi langkah berikutnya ngapain? Ya kita tes produk kita buat diiklanin. Gitu ya. Gimana caranya? Biasanya yang kami lakukan adalah pertama kita bakal pilih produk dengan rating terbaik. Ratingnya paling bagus, penjualannya paling banyak. Kenapa? Kalau seperti itu lebih meyakinkan buat dibeli orang. Tapi kalau produk yang nol gimana? Yang nol saya nggak pernah iklanin gitu loh. Jadi saya kerjain organik dulu kalau yang nol. Karena kalau misalnya diiklanin ya berat gitu loh. Gitu ya. Nah terus setelah itu kita udah pilih produk. Biasanya saya selalu pilih manual. Tadi kan kita udah sempat bahas ya. Yang di pengaturan itu saya manual gitu ya. Nah udah manual, langkah berikutnya adalah, nah kalau saya biasa, ini kan dia keluar rekomendasi kata kunci dari Shopee nih. Ya biasa saya hapus dulu semuanya. Saya lebih suka mulai dari sesuatu yang kosong daripada udah banyak rekomendasi gitu. Kalau saya seperti itu. Kalau teman-teman mau pakai yang udah ada rekomendasi nggak masalah gitu ya. Itu cuman kebiasaan aja. Nah kemudian teman-teman pilih 20 sampai 30 kata kunci yang sesuai. Gitu ya. Jadi udah dipilih nih kata kuncinya apa aja. Kan kita udah riset ya. Ada kata kuncinya gimana ya, kombinasi dong. Ada yang kata kunci produk, ada yang kata kunci merek, ada yang kata kunci kategori, ada yang lifestyle, ada yang kompetitor. Ya udah gabungin aja. Kurang lebih 20 sampai 30. Kalau lebih boleh nggak? Ya boleh juga. Gitu ya. Nah, terus bidnya itu kita kan ada harga rekomendasi gitu ya, ada harga rekomendasi. Nah, berapa sih pasang bid ideal gitu ya? Nah, untuk pasang bid idealnya ada 2 rumus. Ada 2 cara, ada 2 aliran. Aliran pertama, biasanya aliran yang saya pakai ya. Yang saya pakai biasanya adalah kita mulai dari paling bawah. Jadi mungkin dari 200 dulu gitu ya. Nanti kita lihat nih 200 seminggu. Dapat posisi nggak? Dapat ranking nggak? CTR-nya berapa? Nanti dari situ baru apakah kita mau naikin. Gitu ya, itu yang pertama. Ada juga aliran yang kedua. Gitu ya. Aliran yang kedua itu begitu udah masukin kata kunci, digas duluan. Hajar kata kuncinya. Rekomendasi berapa? Hajar semua. Bisa dengan seperti itu. Malah ada juga yang di atas harga rekomendasi. Langsung hajar 2.000 misalnya per klik. Gitu ya. Nah kalau itu buat ngelihat produknya kira-kira diterima market apa enggak. Tapi kalau kayak gini teman-teman perlu ingat adalah cara kedua ini boros budget. Boros budget tapi kita dapat hasil cepat gitu. Tahu, oh ternyata produk gua nih kayaknya kurang bagus nih. Makanya konversinya rendah. Gitu loh. Atau misalnya, oh produk gua tuh nggak diklik nih. Padahal bidnya udah banyak. Gitu ya, seperti itu cara kedua gitu ya. Kalau mau hemat cara pertama. Nah berapa sih pasang bid ideal gitu ya, dari ideal itu berapa? Idealnya adalah bid tersebut adalah 0,5% sampai 1% dari harga produk
gitu ya, 0,5% sampai 1%. Nah, kenapa saya bilang 0,5% sampai 1%? Yang perlu teman-teman sadar adalah ketika kita jalanin iklan kan setiap orang klik bayar ya. Kita klik bayar, ketika kita klik bayar. Nah, rata-rata orang itu kan ngeklik dia lihat produk, nggak semua langsung beli. Itu yang pertama. Kedua, rata-rata conversion rate itu persentase orang jadinya beli gitu ya. Jadi udah ngeklik beli nih. Conversion rate itu rata-rata kurang lebih sekitar 1%-an. Jadi ada 100 orang ngeklik, 1 orang beli gitu ya. Biasanya nih, kalau di awal ya toko-toko baru, kalau tokonya udah trusted lebih tinggi gitu ya. Tapi ya balik lagi ya teman-teman, boleh di testing, boleh dilihat karena konversi setiap orang pasti beda. Gitu ya, konversi setiap orang pasti beda, tergantung dari ya tadi produknya udah bagus apa belum, rating tokonya udah bagus apa belum gitu ya. Makin banyak tentu saja conversion rate makin bagus. Nah, kenapa 0,5% sampai 1%? Supaya teman-teman gak boncos. Misalnya, harga barang teman-teman 100.000, berarti bid maksimal yang boleh teman-teman pakai adalah 1.000. Jadi kalau ada 100 orang klik, baru beli 1, ya teman-teman ya boncos sih, tapi gak boncos-boncos banget gitu loh. Lebih aman lagi adalah 1% dari keuntungan. Gitu ya, 1% dari keuntungan. Jadi kalau untungnya 30.000 ya berarti maksimal per klik 300. Supaya kalau 100 orang baru beli 1 ya udah untung ketutup sama iklan gitu. Tapi kan kita punya pembeli ya, nanti kan bisa di broadcast chat nantinya, ada fitur lain dari Shopee yang teman-teman bisa jualan lagi gitu ya. Nah, terus setelah kita pilih, langkah keempat adalah aktifkan dan jalankan iklan selama 1 minggu gitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu jalan ini? Kita biarin jalan, kita lihat iklan mana yang bagus, keyword mana yang jelek gitu ya. Jadi kita nanti bisa dibuang nih keyword yang jelek misalnya ya, nggak menguntungkan, matiin gitu. Keyword yang menguntungkan kita bisa scale up atau mungkin kita bisa scale out gitu ya. Konsepnya adalah seperti itu. Nanti kita bakal bahas tentang scale up dan scale out gitu ya. Nah, terus langkah berikutnya nih, setelah kita jalanin iklan kan kita perlu analisis atau kita evaluasi. Nah, sekarang gimana cara evaluasinya gitu ya. Nah, ini kan jadi masalah karena biasanya banyak orang itu nyobain iklan tapi nggak ngerti apa yang harus dilihat gitu. Karena di komunitas saya juga kita sering share, kita sering bahas seperti ini. Malah kemarin sempat juga ada bantuin salah satu brand lokal gitu ya buat iklan seperti ini gitu ya. Dan mereka timnya banyak gitu, tapi timnya nggak ada satu orang pun yang punya background buat data analis. Jadinya ya backgroundnya berantakan, ngelihat data mabok, ngelihat data puyeng gitu ya. Nah, ini adalah cara bacanya gitu ya. Semoga saya bisa menyederhanakan jadi teman-teman gampang nih buat jualannya. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu nih kriteria-kriteria dari tabel pada dashboard iklan. Jadi kriterianya banyak. Ada yang namanya dilihat. Dilihat itu apa sih? Dilihat itu berarti ya iklannya teman-teman berapa banyak gitu loh yang lihat gitu ya. Simpel ya. Dilihat ya berapa banyak yang lihat. Tampilnya berapa kali. Gitu ya. Terus ada juga jumlah klik itu berapa banyak yang ngeklik dari iklannya teman-teman. Ada persentase klik atau CTR gitu ya, kalau misalnya istilah lebih umumnya, berapa persen. Jadi ketika iklan itu muncul, berapa persen sih yang ngeklik gitu. Persentase klik ini penting nggak kita ngerti? Penting banget karena ini buat tahu apakah produk kita winning gitu ya, unggul nggak sih dibandingin kompetitor gitu. Terus biaya, berapa banyak yang teman-teman bayar, konversi jadi berapa yang jadi order, terus produk terjual, konversi sama produk terjual ini beda karena kalau konversi kan berapa banyak yang akhirnya mau beli ya. Tapi kan produk terjual sekali orang beli mungkin bukan 1 produk, bisa 2 produk, bisa 3 produk, bisa 4 produk. Tergantung dari cara teman-teman strategi merangkai produknya sendiri. Terus omset penjualan, berapa banyak omset nilainya, nilai penjualannya, efektivitas iklan atau CIR ya ini dulu namanya. Jadi persentase iklan ini berapa efektif sih? Jadi kalau jadi misalnya gini, kita keluar 1 juta, dapatnya berapa? Ketika keluar 1 juta dapatnya 10 juta gitu ya. CIR itu omset total 10 juta dibagi dari biaya gitu ya, 0,1% gitu ya. Terus CIR yang kedua, terus persentase biaya iklan terhadap omset dan iklan gitu ya. Ini yang CIR tadi saya salah iniin. Terus ada juga tingkat konversi, berapa banyak yang akhirnya beli. Terus berapa biaya per konversi. Jadi ketika kita buat dapetin 1 penjualan, kita keluar berapa duit sih? Gitu. Ini kan nanti bisa dihitung nih buat teman-teman. Oh, untung produk saya rata-rata misalnya 20.000. Biaya per konversinya berapa ya? Kan kita kehitung. Ada konversi langsung gitu ya. Terus ada juga terjual langsung, ada omset penjualan, ada efektivitas langsung dan masih ada 3 lagi ya. Persentase biaya iklan terhadap omset, tingkat konversi dan biaya per konversi langsung. Nah, ini tabelnya banyak banget nih. Kalau teman-teman itu di on semua, di checklist semua, teman-teman geser-geser itu ya panjang banget gitu loh. Nah, maka dari itu sebenarnya langkah pertama nih buat kita bisa evaluasi atau analisis adalah kita cukup lihat beberapa elemen penting yang kita butuh dulu gitu ya. Konsepnya kayak gitu. Karena kalau misalnya teman-teman lihat semua tabel, nanti teman-teman pusing sendiri
gitu. Jadi caranya adalah kayak gitu. Nah, gimana caranya gitu ya? Caranya adalah pertama biasanya ya saya lihat itu kita bisa set kan ini bisa diklik ya ketika di tabel evaluasi iklan ya. Teman-teman kalau centang itu yang di on, kalau nggak dicentang itu nggak on gitu ya. Yang biasanya saya lihat pertama adalah dilihat kan kita perlu tahu nih muncul nggak? Karena dengan iklan itu muncul nggak muncul nentuin apakah iklan kita relevan atau enggak. Kedua jumlah klik, ketiga persentase klik. Biasanya saya cuma lihat jumlah dilihat jumlah klik, persentase klik, terus ini produk terjual sama omset. Simple, dibuat simple dulu gitu ya. Nah, dari situ kita enak nih buat evaluasinya gitu ya. Karena kalau langsung banyak karena kita pusing sendiri gitu ya. Kalau ini adalah gaya saya gitu ya. Nah, gimana nih gayanya jadinya? Contoh evaluasi ya. Karena gini, pertama nih kan teman-teman tadi lanjut ya. Teman-teman kan tadi lihat ya. Jadi kayak misalnya udah dari banyak kita tentuin gitu ya. Nah, kita perlu sadar yang pertama goalnya adalah goal iklan itu supaya banyak tampil gitu ya. Banyak tampil goal iklannya gitu. Nah, dengan kita gak banyak tampil gitu ya, itu kan orang bisa lihat produk kita, bener ya. Tapi kalau tampil aja enggak gitu ya, nah kita ya nggak kelihatan gitu ya. Jadi goal pertama adalah banyak tampil gitu. Jadi kalau misalnya iklannya belum tampil, berarti skor relevansi dianggap rendah atau ya ini bidnya kekecilan gitu loh, persaingannya ketat gitu ya. Nah, apa yang harus dilakuin nih kalau produk kita nggak banyak tampil? Ya teman-teman bisa perbaiki judul, perbaiki deskripsi gitu ya. Itu adalah goalnya. Jadi pertama tampil dulu nih. Karena sama kayak gini, teman-teman ketika iklan dimanapun ya platform iklan online ya, apakah di Facebook, di Google, di segala macam gitu ya. Nah, itu tuh maksudnya ketika kita mulai iklan, si semua platform juga nanya, goal lu mau apa sih? Apakah mau konversi, penjualan, apakah mau reach, apakah mau awareness, gitu kan? Apakah mau tayang banyak gitu kan? Karena dengan tayang banyak kalau misalnya kita punya brand sendiri kan untung. Jadi brand kita dikenal, ya. Malah saya pernah handle salah satu brand lokal yang ketika dia ngiklan gitu ya, dia nggak apa-apa sih nggak langsung konversi gitu. Justru goal dia ini kalau menurut saya wah hebat nih orang gitu ya. Goal dia adalah tampil sebanyak mungkin. Gitu. Dia ngiklan di platform online manapun besar-besar gitu ya. Di Shopee juga besar gitu. Karena menurut dia dengan banyak tampil, ya kan orang lihat nanti belinya kemana kapanpun ya nggak masalah gitu ya. Itu kalau untuk teman-teman yang punya produk sendiri ya itu strategi yang nggak ada ruginya gitu loh. Yang penting banyak tampil gitu. Nah di situ kita bisa lihat di kolom dilihat muncul nggak nih? Kalau nggak muncul berarti relevansi rendah. Keyword apa yang muncul? Oh berarti keyword di sini kita punya posisi bagus. Keyword lain posisi kita belum bagus gitu ya. Nah terus yang kedua CTR tinggi. Ini perlu kita lihat. CTR tinggi buat apa sih? Kita buat nentuin apakah produk kita menarik nggak di kata kunci yang diiklanin. Jadi ketika kita evaluasi kan bisa evaluasi secara produk, diklik lagi itu bisa kelihatan nih secara keyword. Di keyword ini tampilnya berapa kali, yang ngeklik berapa, CTR-nya berapa. Di keyword ini tampil berapa kali, yang ngeklik berapa, CTR berapa. Di keyword ini yang ngeklik berapa, CTR berapa. Jadi dengan gitu kita bisa lihat nih, oh ternyata nih di keyword A saya CTR-nya tinggi, di keyword B CTR-nya nggak tinggi. Oh ya udah, berarti misalnya mau difokusin di keyword A dan teman-temannya gitu loh. Di keyword B-nya kita lepas dulu. Gitu. Karena gini, ketika kita mau ngiklan di satu platform gitu ya kayak di Shopee. Di Shopee itu audiens besar banget gitu loh. Nah, audiens sebesar itu gitu ya, ibaratnya kalau teman-teman nggak ngerti mau ngapain juga bingung gitu. Jadi daripada kita ibaratnya pengen muncul di semua kata pencarian tapi nggak muncul, mendingan kita muncul di beberapa kata pencarian tapi kita kuat. Gitu. Dari situnya teman-teman bisa dapat order yang banyak banget. Gitu. Konsepnya adalah seperti itu. Jadi kedua CTR-nya tinggi. Lihat nih. Nah, gimana yang terjadi kalau misalnya CTR teman-teman rendah? Kalau CTR teman-teman rendah berarti biasa masalahnya di foto produk. Bisa juga mungkin produknya terlalu baru, produk baru, nggak ada ulasan, orang nggak menarik, gitu kan? Nggak menarik buat diklik, gitu ya. Kata kuncinya mungkin gak relevan, itu juga bisa. Kata kuncinya mungkin masih terlalu jauh meskipun kita bidnya tinggi gitu ya. Jadi kurang pas gitu ya. Nah jadi itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya CTR-nya rendah gitu ya. Jadi memperbaiki. Berapa sih CTR yang oke? Gitu ya. CTR yang oke buat iklan itu mungkin sekitar 2-5% gitu ya. Kalau bisa lebih bagus lagi ya artinya itu udah teman-teman udah mendominasi banget di kata kunci tersebut. Gitu 2-5% udah oke. Kalau di bawah 1% berarti masih berantakan. Gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah konversinya. Konversinya tinggi nggak? Yang ngeklik banyak, yang belinya ada nggak? Gitu loh. Kalau konversi rendah, artinya produk teman-teman belum dipercaya sama calon pembeli. Ya ibarat kayak tadi saya cerita ya, udah bawa sales, udah bawa SPG, SPG-nya bawa ke toko, tokonya jelek. Gak ada yang mau beli. Itu salahnya di toko, salahnya di produk gitu ya. Nah, sekarang gini, kalau misalnya teman-teman udah ngiklan, terus masih jelek terus, masih boncos terus, harus ngapain? Ya stop dulu iklannya, teman-teman perbaiki dulu halamannya. Halaman produknya bagusin.
Mungkin dari gambarnya, komunikatifnya, terus dari videonya gitu loh. Bikin yang semenarik mungkin gitu loh. Bikin yang orang tuh begitu begitu lihat tuh, kok gue menarik ya? Kok pengen beli ya? Gitu, kayak gitu ya. Itu salah satunya adalah skill copywriting ya, belajar cara nawarinnya, di deskripsi kayak gimana sih, gitu. Terus udah gitu, ulasannya juga penting. Ulasan harus bagus dong. Sekarang teman-teman iklanin, ulasannya bintangnya 1, terus banyak orang marah-marah gitu ya. Nah itu ngapain kita iklanin gitu kan. Kita kan bisa milih produk mana yang bisa diiklanin. Jadi kalau seperti itu ya teman-teman iklanin produk lain yang sudah lebih ready gitu ya. Nah terus setelah itu gimana gitu ya. Apakah budget modal iklan tuh harus tinggi gitu ya. Apakah modal iklan harus tinggi gitu ya. Nah modal iklan harus tinggi itu ya sekarang gini sebenarnya tergantung. Ya, apa kalau modal tinggi pasti nggak ngejamin penjualan, nggak juga, gitu ya. Saya pernah ada yang tadi ya, ada salah satu teman-teman yang pengen gini, oh pengen nih, yang penting banyak dilihat gitu ya. Dia pakai iklannya bidnya tinggi semua, gitu. Sehari nembak 1 juta, tapi penjualan bisa 0, padahal kliknya banyak banget. Kenapa? Karena produknya mungkin belum ready. Jadi kalau seperti itu juga ya salah, gitu ya. Jadi yang harus tahu adalah kalau teman-teman mau untung gitu ya, jadi kayak ROAS-nya 10, ROAS kali 10 contoh ya di slide ini teman-teman bisa lihat nih, dia 6 juta dapat 58 juta ya, hampir 10 kali ya. Nah, sekarang ini apakah semuanya langsung kali 10 ya? Enggak juga sebenarnya. Ini tuh dari banyak kata kunci, dari kata kunci tersebut ada nggak yang jelek-jelek? Ya ada juga gitu loh. Dari yang jeblok juga ada gitu loh. Nah, tapi kenapa bisa ya? Karena ini kan kita ada yang bagus, ada yang jelek. Jadi subsidi silang gitu ya. Jadi yang idealnya tuh kayak gini nih. Nah, gimana caranya biar bisa kayak gini gitu ya? Ya teman-teman harus riset tadi semua, siapin produknya udah bagus. Biasanya kalau udah bagus sih lebih gampang gitu ya. Nah, terus apakah dengan kayak gini pasti untung? Ya tergantung. Kita lihat nih. Dari contoh gini ya, ini kan 6.200.000 jadi 58 juta gitu ya. Nah sekarang gini, ini nggak semuanya profit. Yang nggak profit gimana? Matiin berarti iklannya, keywordnya matiin, keywordnya buang, mungkin belum ready atau produknya belum siap gitu. Nah yang udah bagus gimana? Yang udah bagus kita bisa scale up atau scale out. Nah scale up itu apa? Kalau scale up ya kita tingkatin. Jadi misalnya gini, untuk kata kunci skincare saya punya 5 produk, baru 1 produk nih yang masuk di skincare dan itu untung. Ya udah 4 produk lain siapin juga di keyword tersebut. Supaya ketika orang nyari skincare ya produk saya semua yang muncul gitu loh. Ya kan kalau semua nggak mungkin ya, tapi cukup banyak lah gitu. Jadi kemungkinan probabilitasnya dibeli lebih tinggi. Itu bisa disebut scale up. Nah kalau scale out itu menambah target lain. Artinya, oh produk A ini ketika diiklanin bagus terus, untung terus. Nah ada nggak keyword lain yang mungkin produk A ini masih relevan? Nah di keyword lain kita cari gini, dengan kita cari artinya kan bakal ada nih yang misalnya contoh skincare apa lagi nih? Oh misalnya kosmetik gitu ya. Oh misalnya kata kuncinya apa lagi? Oh misalnya kata kuncinya apa lagi? Nah itu saya tambah. Sambil kita pantau. Kata kunci ini bisa menghasilkan nggak? Atau jangan-jangan ternyata kata kunci ini malah biangkrok gitu ya. Cuman keluar duit tapi nggak dapetin duit gitu. Nah itu yang bisa dilakukan setelahnya gitu ya. Jadi pertama adalah cari dulu nih yang jalan yang mana gitu ya. Kalau belum jalan ya teman-teman jangan langsung ngegas gitu loh. Karena kalau digas juga teman-teman bakal rugi juga gitu ya. Jadi konsepnya adalah seperti itu gitu ya.